Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 110. Tetapi alangkah terkejutnya prajurit itu. Ketika ia sampai di luar regol halaman istana, ia melihat bahwa ternyata aku dan Permaisuri beserta beberapa pengawalnya sudah berdiri di depan barisan prajurit Tumapel yang baru saja datang dari Padang Karautan. Sejenak prajurit itu terpaku di tempatnya. Ia masih melihat Ken Arok sibuk mengatur prajurit-prajuritnya. Apakah kedatangan aku Tunggul Ametung tidak terduga-duga olehnya? Tiba-tiba sekali. Dan agaknya telah mengejutkan Ken Arok dan seluruh pasukannya. Akhirnya prajurit itu tidak menampakkan dirinya. Ia berlindung di balik pintu regol dan mencoba mengintip apa yang terjadi di alun-alun itu dari kejauhan. "Heh, bentak prajurit yang bertugas di regol, apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang bermain sembunyi-sembunyian bersama anakmu?" "Hus," prajurit itu berdesis. "Jangan ribut. Aku sedang mengintip." "Mengintip siapa?" "Permaisuri, yang aku maksud aku Tunggul Ametung. Apakah ia menerima prajurit-prajurit yang datang dari Padang Karautan itu dengan wajar? Kenapa harus bersembunyi?" "Tidak apa-apa. Itu urusanku. Kalau kau mau melihat dari depan regol sambil bertugas lakukanlah." Prajurit itu tidak menyahut. Tetapi ia melangkah dan berdiri di sisi regol sambil memandi tombaknya. Namun ia sempat juga ikut menyaksikan upacara penerimaan kembali para prajurit yang datang dari Padang Karautan. Sebenarnya lah bahwa Ken Arok terkejut sekali ketika tiba-tiba dari regol depan halaman istana, aku Tunggul Ametung dan Permaisuri beserta pengawalnya, langsung menghampiri prajurit-prajuritnya yang sama sekali masih belum siap. Ken Arok masih menunggu seorang prajurit yang menghadap aku dan menunggu keterangan daripadanya, apakah aku segera dapat menerima mereka. Namun sebelum prajurit itu datang kembali kepadanya, dan memberitahukan keputusan aku Tunggul Ametung, ternyata akulah yang lebih dahulu datang, apalagi bersama permaisurinya. Dengan demikian, maka dengan tergesa-gesa ia menyiapkan orangnya dalam barisan yang agak kurang teratur. Tetapi agaknya aku sama sekali tidak mempedulikannya. Meskipun biasanya aku selalu membentak-bentak apabila ia melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Tetapi agaknya kali ini aku sama sekali tidak memperhatikannya. Dari tengah-tengah tangga regol yang agak tinggi, dengan singkat aku berbicara kepada mereka. Ucapan terima kasih yang berlebih-lebihan, dan seterusnya mereka diperkenankan beristirahat. "Terlampau singkat," desis Ken Arok di dalam hatinya. "Apakah kedatangan kami mengecewakannya?" Tetapi menilik wajahnya yang jernih, maka aku tidak kecewa melihat kehadiran kami yang tiba-tiba ini. Apalagi Permaisuri. Ya, apalagi Permaisuri. Ken Arok mengerutkan keningnya. Apakah hal ini lazim terjadi bahwa Permaisuri berdiri di depan barisan yang baru saja datang dari menunaikan tugas di daerah terpencil ini, seperti sepasukan prajurit yang baru saja datang dari medan perang? Tetapi setiap orang yang memegang kekuasaan dapat membuat ketetapan sendiri, yang kemudian akan menjadi kebiasaan sampai orang yang berkuasa berikutnya membuat perubahan, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Dan sekarang, aku Tunggul Ametung membiasakan diri untuk membawa permaisurinya dalam segala persoalan dan masalah. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku yang sudah selesai dengan kata-kata penyambutannya itu masih berdiri di atas tangga regol di depan pasukannya. Ia masih memandangi hampir setiap orang di dalam barisan itu. Kemudian ia berkata kepada Ken Dedes. "Upacara sudah selesai." Ken Dedes mengangguk. Tetapi agaknya ia segan untuk segera meninggalkan barisan itu. Permaisuri itu masih saja berdiri sambil mengedarkan pandangannya hilir mudik atas prajurit-prajurit yang berdiri tegang di hadapannya, dalam 5 jalur. Namun, setiap kali pandangan mata permaisuri itu menyentuh pimpinan pasukan yang sedang berbaris itu, terasa sesuatu berdesir tajam. Di depan pasukan yang diam tegang itu, berdiri pemimpinnya Ken Arok, dan di belakang Ken Arok berdiri Kebo Ijo yang bersungut-sungut. Apabila Ken Arok merasa upacara penerimaan itu terlampau singkat, maka Kebo Ijo dan para prajurit yang lain merasa alangkah tersiksanya berdiri tegak di alun-alun dalam panas matahari meskipun masih pagi. Jauh di pinggir alun-alun beberapa orang yang kebetulan lewat, berhenti menonton seperti menonton pertunjukan terbuka. Apalagi setelah kata-kata aku selesai, mereka masih juga harus berdiri membeku.
Kenapa aku dan permaisuri itu tidak juga beranjak pergi, berkata para prajurit itu di dalam hatinya. Upacara sudah selesai, bisik aku sekali lagi kepada permaisurinya. Oh, sahut Ken Dedes. Hanya itu? Tuanku tidak mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa para prajurit itu? Bukankah aku sudah mengatakannya? Oh, Ken Dedes berdesah. Tetapi bukankah tuanku dapat mengucapkan terima kasih atas nama hamba karena mereka telah ikut serta membuat bendungan? Sudah aku katakan, apakah kau tidak mendengar? Oh, tetapi apakah tuanku aku sudah mengucapkan terima kasih pula, atas taman yang indah dan menyenangkan itu? Sudah. Di manakah kau selama ini? Meskipun kau berada sampingku, tetapi agaknya kau sedang berangan-angan tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehadiran prajurit-prajurit ini. Bukankah kau yang minta kepadaku, agar mereka ditarik kembali dari padang? Oh, iya, iya. Agaknya hamba kurang mendengarnya. Maaf tuanku. Hamba memang sedang merenung tentang bendungan itu sendiri. Mudah-mudahan orang Panawijen dapat memeliharanya sebaik-baiknya. Kita bicarakan di istana. Tetapi kini upacara ini sudah selesai. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap berdiri di tempatnya, sehingga aku memandanginya dengan heran. Meskipun demikian Tunggul Ametung itu tidak segera mendesak permaisurinya lagi. Bahkan ia membiarkannya saja berdiri termangu-mangu. Sejenak keadaan menjadi hening. Aku berdiri kaku di samping permaisurinya yang termangu-mangu. Di belakang mereka para pengawal tegak seperti tonggak. Namun dari wajah mereka memancar keheranan hati. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Tetapi tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Sedang para prajurit yang berdiri di alun-alun di bawah tangga regol istana itu pun menjadi semakin heran pula. Mereka benar-benar merasa tersiksa dengan upacara yang aneh. Sementara itu matahari merayap semakin tinggi di kaki langit. Panasnya pun mulai terasa menyentuh kulit. Beberapa orang prajurit yang telah menahan kerinduan mereka terhadap sanak keluarga, menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Tiba-tiba Ken Dedes tersadar dari keadaan itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah. Bukan karena terpanggang oleh panas matahari pagi, tetapi oleh hatinya sendiri yang membara karena perasaannya yang aneh. Dengan serta-merta ia berpaling dan berkata kepada aku. Tuanku, apalagi yang tuanku tunggu, apabila upacara ini sudah selesai? Aku Tunggul Ametung terkejut mendengar pertanyaan itu. Sambil mengerutkan keningnya ia menjawab. Aku menunggu kau Ken Dedes. Kenapa menunggu hamba, kenapa? Kini upacara ini sudah selesai. Aku menjadi semakin bingung. Katanya, aku sudah memberitahukan kepadamu sejak tadi, bahwa upacara sudah selesai. Tetapi kau masih saja berdiri mematung, seolah-olah kau belum pernah menyaksikan pasukan yang berbaris dalam keadaan serupa itu. Mungkin pakaiannya yang kumal dan kotor itulah yang membuatmu heran. Atau barangkali karena mereka baru saja datang dari Padang Karotan, setelah mereka membantu Mahisa Agni membuat bendungan. Mungkin demikian tuanku, hamba terlampau mengagumi prajurit yang dengan senang hati membantu menyelesaikan bendungan di Karotan. Baiklah. Marilah kita kembali ke istana. Prajurit-prajurit itu pun segera ingin beristirahat. Ken Dedes tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa ia memutar tubuhnya dan melangkah menaiki jenjang tangga regol halaman depan istana. Satu demi satu, namun tampaknya terlampau tergesa-gesa. Tingkah laku permaisuri memang banyak menumbuhkan pertanyaan di dalam hati aku Tunggul Ametung sejak mereka berada di Padang Karotan beberapa saat yang lampau. Namun setiap kali aku selalu menganggapnya, bahwa permaisurinya telah dilanda oleh perasaan takut yang sangat, tetapi perasaan itu selalu ditahankan di dalam hati. Agaknya permaisurinya tidak mau mengatakan kepadanya, dan mencoba mengatasinya sendiri. Akibatnya adalah sikap yang aneh-aneh dan kadang-kadang tidak dimengertinya. Baru pada saat-saat terakhir semuanya itu tidak tertahankan lagi. Dan baru di saat-saat terakhir permaisurinya mengatakan hal itu kepadanya. Mudah-mudahan penyakit itu segera sembuh, berkata aku itu di dalam hatinya. Ternyata bahwa akhir-akhir ini sikap permaisuri itu pun sudah berangsur baik. Kesan-kesan yang mencemaskan sudah tidak begitu tampak lagi. Hanya kadang-kadang saja kesan di wajahnya memancarkan teka-teki yang terlampau sulit untuk ditebak.
Sepeninggal aku dan permaisurinya, maka segera Ken Arok membubarkan pasukan sesuai dengan izin aku, bahwa mereka diperkenankan beristirahat di rumah masing-masing selama sepekan. Setelah itu, mereka harus melakukan tugas mereka lagi sebagai seorang prajurit dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Dengan tergesa-gesa para prajurit itu meninggalkan alun-alun menuju ke rumah masing-masing. Dengan wajah yang cerah mereka melintasi jalan-jalan kota dengan langkah-langkah panjang. Bahkan orang-orang yang telah mengenal mereka, tidak sempat menyapanya. Hanya kadang-kadang saja mereka menganggukkan kepala mereka atau melambaikan tangan mereka, apabila mereka berpapasan dengan kawan-kawan terdekat. Maka setelah satu-satu mereka meninggalkan alun-alun, akhirnya tinggallah pedati-pedati dan saisnya sajalah yang masih ada. Mereka harus menyimpan pedati-pedati yang telah kosong itu beserta penarik-penariknya di tempat yang telah ditentukan, sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing pula. Namun di antara mereka dengan tergesa-gesa pulang ke rumah, ke keluarganya, menemui anak istri, atau orang tua masing-masing, maka seseorang berjalan dengan langkah yang berat sambil menundukkan kepala menyusuri jalan-jalan kota seakan-akan tanpa tujuan. Dengan hati yang kosong ia memandangi batu di bawah telapak kakinya, seakan-akan sedang dihitungnya. Sekali-kali ia berhenti. Dipandanginya orang-orang yang bersimpang siur. Kadang-kadang mereka telah mengenalnya dan berbicara satu sama lain. Itulah pemimpin prajurit Tumapel yang selama ini bertugas di Padang Karautan. Berkata salah seorang dari mereka. Kawannya berpaling. Ketika terpandang wajah Ken Arok yang suram ia menjawab, "Ya, itulah Ken Arok." Tanpa orang itu taman yang dikabarkan sebagai taman yang paling indah itu tidak akan terwujud. Orang yang baik, berkata yang lain, para prajurit menghargainya. Ia mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin, tetapi tidak menyombongkan kepemimpinannya. Tetapi, akan kemanakah ia? Para prajurit diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Di manakah rumah pemimpin pasukan itu? Orang-orang itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka menggeleng. Aku tidak tahu di mana rumahnya. Selama ini ia tinggal di antara prajurit-prajurit yang menang tidak mempunyai rumah di kota ini. Sebenarnya lah bahwa Ken Arok memang tidak mempunyai sebuah rumah di kota Tumapel. Tidak ada tempat kebanggaan yang dapat menariknya untuk tergesa-gesa seperti prajurit-prajurit yang lain. Tidak ada keluarga, sanak kadang atau siapapun yang menunggunya dengan penuh kerinduan. Tidak seorang pun yang akan menantikannya di regol halaman, bahkan dimanapun. Itulah yang kini membuat hati pemimpin muda itu menjadi risau. Prajurit-prajuritnya dan bahkan Kebo Ijo, mempunyai tempat yang dapat memberinya rangsang untuk tergesa-gesa kembali. Tetapi ia tidak. Ia selama berada di Tumapel, tinggal di dalam barak. Barak bagi para prajurit dan pelayan dalam yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri di dalam kota. Menjemukan, desis Ken Arok di dalam hati, di Padang Karautan aku tinggal di dalam gubuk yang jelek bersama prajurit-prajurit. Di Tumapel aku harus masuk lagi ke dalam gubuk yang besar bersama-sama prajurit-prajurit pula. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sedang kakinya masih juga menapak lambat di atas jalan batu di tengah-tengah kota Tumapel. Tanpa dikehendakinya sendiri ia menuju ke barak tempat tinggalnya selama ini. Kenapa aku tidak mempunyai keluarga yang mengharap pulang segera? Sekali lagi ia berdesah di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja sebuah mimpi telah menyambar jantungnya. Terbesitlah angan-angan yang ngelangut. Alangkah senangnya kalau seseorang menunggu aku di tangga pendapa. Melambaikan tangannya, kemudian berlari-lari menyongsongku. Dan orang itu adalah Ken Dedes? Ah tidak, orang itu mirip dengan Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok menggeretakkan giginya. Gila. Aku sudah dijalari lagi oleh kegilaan ini. Ken Dedes adalah seorang permaisuri. Kalau ia berdiri di atas tangga, maka ia berdiri di tangga regol istana beserta tuanku Tumbul Ametung, seperti yang baru saja terjadi. Namun terbersit sanggahan dari dasar hatinya. Bukan Ken Dedes. Seseorang yang mirip dengan Ken Dedes. Sekali lagi ia berdesah. Ken Arok itu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa lirih di sampingnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang gadis berdiri di pinggir jalan sambil menjinjing kelenting. Agaknya gadis-gadis itu sedang pergi ke pancuran untuk mandi dan mengambil air. Salah seorang dari mereka berdesis. Itulah Ken Arok. Mau kau apakan dia? Bertanya kawannya. Gadis-gadis itu tertawa.
Dan suara tertawa itulah yang telah didengar oleh Ken Arok. Dan ketika mereka melihat Ken Arok berpaling kepada mereka, maka wajah gadis-gadis itu pun menjadi kemerah-merahan. Mereka segera memalingkan wajah-wajah mereka dan dengan berdesak-desakan mereka berlari-larian kecil turun ke tebing yang rendah di pinggir jalan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia belum pernah bergaul dengan gadis-gadis terlampau dekat. Satu dua memang ia mengenal, tetapi tidak lebih dan sebuah perkenalan yang biasa. Seperti juga ia mengenal kawan-kawannya laki-laki, sebagaimana ia mengenal prajurit-prajurit dalam lingkungannya. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang gadis memperhatikannya di pinggir jalan. Kemudian berlari-lari menuruni tebing. Sesaat terpercik keinginannya untuk menjengukkan kepalanya dari sisi jalan, melihat kemana gadis-gadis itu berlari. Tetapi niat itu pun diurungkannya. Tidak baik, desisnya dalam hati. Karena itu Ken Arok justru mempercepat langkahnya. Terasa setitik keringat menitik di pundaknya. Dan ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah menjadi semakin tinggi. Tiba-tiba, langkah Ken Arok itu tertegun ketika ia sampai di sebuah simpang tiga. Dari kejauhan dilihatnya sebatang pohon preh yang besar. Daunnya yang lebat menghijau berkilat-kilat disentuh oleh sinar matahari. Sejenak Ken Arok menjadi ragu-ragu. Ia tahu benar bahwa pohon preh itu tumbuh di sebuah padepokan. Padepokan seorang yang baik hati. Terlampau baik buatnya. Loh gawe. Pendeta itulah yang sebenarnya telah langsung memungutnya dari padang karautan dan menyerahkannya kepada aku Tunggul Ametung. Maka tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, ia membelok melangkah lewat jalan yang lebih sempit menuju ke padepokan itu. Padepokan yang sudah agak lama tidak dikunjungi sejak ia pergi ke padang karautan. Dengan agak ragu-ragu Ken Arok memasuki regol padepokan yang kecil itu. Di hadapannya terbentang sebuah pertamanan yang tidak terlampau luas, tetapi sejuk dan tenteram. Di belakang sebuah sendang yang kecil, berair bening, tumbuh sebatang pohon preh yang tinggi rimbun. Perlahan-lahan ia melangkah melintasi halaman yang ditumbuhi pohon bunga-bunga. Ketika dilihatnya seorang cantrik menghampirinya, ia berhenti sambil menganggukkan kepalanya. Lama sekali kau tidak tampak Ken Arok, berkata cantrik sambil tersenyum pula. Jawabnya. Ya. Baru hari ini aku kembali. Oh, kau langsung menuju kemari. Masuklah. Ken Arok mengangguk. Dilanjutkannya langkahnya. Tetapi ia tidak naik ke tangga pendapa. Seperti kebiasaannya, ia pergi lewat regol samping, dan masuk melalui pintu butulan, langsung ke serambi belakang. Di sanalah biasanya ia diterima oleh Logawe. Ketika ia masuk pintu butulan seorang cantrik mempersilahkannya dan berkata, Baiklah, aku sampaikan kedatanganmu. Duduklah. Dengan ragu-ragu Ken Arok masuk ke serambi belakang dan langsung duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Masih seperti ketika ia terakhir datang ke rumah itu. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Ki Arok berpaling ketika ia mendengar langkah yang lembut di belakangnya. Dan ketika ia berpaling dilihatnya seorang yang telah berusia lanjut, berpakaian serba putih, dan bahkan janggutnya pun telah putih, melangkah mendekatinya. Sebuah senyum yang damai menghias bibirnya, sedang pandangan matanya jatuh ke wajah Ken Arok seperti pancaran air yang sejuk mengusap jantungnya yang gersang. Ken Arok membungkuk dalam-dalam. Terdengar suaranya tertahan, sujudku di bawah kaki Tuan. Ah, pendeta tua itu menjawab, kau menjadi semakin gagah. Kau menurut pendengaranku adalah seorang prajurit yang baik. Selama di padang karautan kau telah membuktikan, bahwa kau adalah seorang yang telah berhasil menguasai dirimu. Bukankah kau selamat selama ini? Demikian Tuan. Aku selalu dalam lindungan yang Maha Agung. Mengucaplah syukur kepadanya. Kau akan selalu mendapat perlindungannya. Ya Tuan. Mudah-mudahan demikianlah untuk seterusnya. Kalau kau selalu menyandarkan dirimu kepadanya, maka kau akan selalu mendapat perlindungannya. Ken Arok mengangguk dalam-dalam. Wajah orang tua itu ternyata telah memercikkan ketenangan di dalam jiwanya. Apakah kau baru saja datang dari padang karautan? Menilik keadaanmu, bekalmu dan keringatmu, kau baru saja menempuh sebuah perjalanan. Ya Tuan. Aku memang baru saja pulang dari padang karautan.
Kau langsung pergi ke padepokan ini? Ya Tuan. Logawe menganggukkan kepalanya. Ia melihat sesuatu tersembunyi di balik mata Ken Arok yang redup. Karena itu maka sengaja ia bertanya. Kenapa kau langsung pergi kemari? Apakah kau datang seorang diri? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak Tuan. Aku datang dengan seluruh pasukan yang ada di Padang Karautan. Di manakah kawan-kawanmu sekarang? Mereka menyimpan kerinduan di dalam hati. Karena itu maka dengan tergesa-gesa mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan kau? Ken Arok menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia bergumam, tidak ada seorang pun yang mengharap kedatanganku Tuan. Karena itu aku mencari ketentraman hati kemari. Ke padepokan ini. Logawe tersenyum. Ia melihat hati Ken Arok yang dibakar oleh kesepian. Tetapi ia tidak dapat membiarkannya. Menurut penilaian orang tua itu, sudah waktunya bagi Ken Arok untuk mencari jalan pelepasan dari kesepian itu. Dan persoalan yang demikian adalah persoalan yang wajar sekali. Meskipun demikian orang tua itu masih ingin menjajaki hati anak muda yang duduk di hadapannya. Kenapa kau merasa dirimu terasing? Nah, anak muda kalau demikian, apakah kau tidak berpikir bahwa suatu ketika kau akan membuat keadaan ini berubah sehingga kau tidak dibakar oleh kesepian serupa itu? Kau harus membuat hidupmu menjadi segar seperti Padang Karautan yang menurut pendengaranku kini telah dialiri oleh arus sungai yang diangkat ke parit-parit. Bahkan sebuah taman yang paling indah di Tumapel. Kau mampu membuat padang yang kering itu menjadi subur dan segar. Nah, lakukanlah buat dirimu sendiri. Logawe menjadi heran ketika melihat wajah Ken Arok menjadi semakin muram. Ia tidak melihat anak itu tersenyum atau menanggapnya dengan tawa yang riang. Orang tua itu berdesah. Apakah aku menyinggung perasaanmu? Oh, Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu. Tidak Tuan. Tidak. Sama sekali tidak. Lalu apakah katamu tentang hal itu? Aku sudah terlanjur mengatakannya. Tetapi kalau tidak berkenan di hatimu, baiklah kita berbicara tentang hal yang lain saja. Tidak Tuan. Sungguh tidak. Aku berterima kasih atas nasihat itu, dan aku memang sedang berpikir untuk hal itu pula. Namun aku merasa bahwa diriku terlampau tidak berharga. Padang Karautan masih mungkin memberikan sesuatu kepada mereka yang menggarapnya. Tetapi kegersangan hidupku sama sekali tidak akan dapat diairi dengan cara apapun. Aku adalah orang yang paling jahat, yang paling tidak berharga. Apalagi menilik sejarah hidupku di masa-masa lampau. Kenapa bicaramu sampai ke sana? Bertanya orang tua itu. Tidak Nger. Kau adalah seorang pemimpin yang baik. Seorang anak muda yang wajar. Kalau kau berbicara tentang cacat Nger, maka semua orang pasti mempunyai cacatnya masing-masing. Tetapi yang penting, bagaimanakah ia sekarang? Apakah ia masih hidup di dalam dunianya itu, atau ia telah melepaskannya dengan penuh penyesalan dan bertobat karenanya? Itulah yang penting. Ken Arok menundukkan kepalanya. Dan ia mendengar orang tua itu berkata, Nah, tegakkan kepalamu. Pandanglah dunia di sekitarmu dengan senyum yang segar. Pada suatu saat kau akan menemukan jalan dan mulai dengan suatu kehidupan baru. Kau harus sampai ke sana. Kapan dan dengan cara apapun. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Desisnya. Ya. Aku memang harus sampai ke sana. Kau tidak akan dapat hidup sendiri selamanya. Suatu ketika kau harus mempunyai lingkungan yang kecil yang disebut keluarga, yang terdiri dari istri dan kemudian anak-anak. Kalau kau suatu ketika pulang dari tugasmu seperti saat ini, kau akan melangkah seperti kawan-kawanmu. Tergesa-gesa untuk melepaskan kerinduanmu kepada keluargamu itu. Ken Arok masih mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa desir-desir yang lembut menyentuh hatinya. Apa yang didengarnya itu adalah benar semata-mata. Hidupnya akan menjadi segar. Tidak segersang saat ini. Dengan cara hidupnya yang sekarang, apakah yang diharapkannya buat masa datang, apabila kulitnya telah mulai berkeriput, dan dahinya sudah berkerut-merut? Seperti matahari yang sudah menginjak senja, maka yang bakal datang adalah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba terlintas seleret di dalam angan-angannya, seorang perempuan yang memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Bukan sekedar keajaiban, namun perempuan itu adalah perempuan yang secantik-cantiknya yang pernah dilihatnya.
Alangkah bahagianya seorang suami yang memiliki istri yang demikian, katanya di dalam hati. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang dan giginya terkatup rapat-rapat. Di dalam hati ia mengumpati dirinya sendiri tidak habis-habisnya. Logawe melihat sesuatu yang tidak wajar pada anak muda itu. Sebagai seorang tua yang cukup memiliki pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan, maka dengan tanpa ragu-ragu ia berkata, "Kau sedang memikirkan kata-kata Kungger. Bagus. Aku mengharap, semoga kau segera menemukan sesuatu di dalam hidupmu." Kali ini Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ditenangkannya hatinya, dan dicobanya untuk mengendalikan perasaannya yang melonjak-lonjak. Dengan hati-hati ia berkata, "Aku memang memikirkan kata-kata Tuan. Aku tidak melihat jalan lain yang harus aku lewati, selain jalan itu." Ken Arok berhenti sejenak, lalu, "Tetapi Tuan, bukan hanya aku sendirilah yang mengalami masa-masa sesepi ini. Seorang prajurit, bahkan mungkin ada yang lain, tetapi satu yang aku ketahui itu, benar-benar telah dihanguskan oleh kesepian yang membakarnya." Kenapa ia menunggu sampai keadaannya menjadi parah? Terlebih-lebih ia seorang prajurit biasa. Ia merasa bahwa dirinya lebih tidak berharga daripada aku. Apa katamu tentang perasaan itu? Ken Arok menjadi ragu-ragu. Namun ia menjawab, "Salah Tuan. Ia seharusnya tidak dikuasai oleh perasaan itu." Tepat. Jawaban itu berguna pula bagimu sendiri. Ken Arok menggigit bibirnya. Tetapi ia mencoba menghapus segala macam kesan di dalam dirinya dan pada wajahnya. Katanya kemudian, "Prajurit itu terlebih-lebih parah lagi daripadaku. Bahkan ia datang padaku untuk menceritakan keadaannya." Logawe mengangguk-angguk. "Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana aku harus memberi nasihat kepadanya. Keluhan yang disampaikannya kepadaku adalah senafas dengan keluhanku sendiri. Tetapi karena aku pemimpinnya, maka aku tidak dapat ingkar. Aku harus berusaha menenteramkan hatinya. Dan jawabanmu kepadanya adalah jawaban yang tepat untukmu sendiri." Logawe memotong. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya, "Ya Tuan, meskipun ada beberapa perbedaan." "Apakah perbedaan itu?" Ken Arok terdiam sejenak, tiba-tiba dadanya dilanda oleh kegelisahan yang luar biasa. Namun dipaksakannya juga untuk menjawab, prajurit itu sedang digelisahkan oleh seseorang. Logawe yang tua itu tersenyum. Melihat senyum orang tua itu terasa dada Ken Arok berdesir. Seolah-olah Logawe melihat seluruh isi hatinya tanpa dapat dikelabuinya lagi. Meskipun demikian Ken Arok masih mencoba menyatakan perasaannya dengan caranya. Katanya, dan perasaan yang demikian belum pernah menyentuhnya sepanjang umurnya. Logawe mengangguk-angguk. Jawabnya, "Memang sekali dalam perjalanan hidup, kita akan bersinggungan dengan perasaan semacam itu. Itu bukan suatu keganjilan. Yang demikian adalah wajar. Wajar sekali." Ken Arok mengerutkan keningnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka untuk sejenak pula ia terdiam. Sementara itu seorang cantrik telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sambil tersenyum Logawe berkata, "Ken Arok, kalau kau telah berkeluarga, maka kau akan mendapat pelayanan yang jauh lebih baik dari keadaanmu kini. Marilah, apa yang ada, mungkin kau haus juga meskipun masih pagi." Ken Arok mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Namun sebenarnya lah bahwa ia merasa haus dan lapar. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, segera Ken Arok menyambar mangkuknya dan kemudian beberapa potong makanan. Ia tidak perlu segan-segan lagi di rumah orang tua itu, karena ia telah terlampau biasa. Sementara itu, ia mendengar pendeta tua itu berkata, "Prajurit yang kau katakan itu Ngger, lalu kemanakah ia pulang pagi ini?" Ken Arok masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Namun kemudian ia menjawab, "Ke barak Tuan. Barak para prajurit yang tidak mempunyai rumah dan keluarga di kota ini." Ken Arok berhenti sejenak lalu tanpa sesadarnya ia berkata, "Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai rumah dan keluarga. Mungkin mereka mempunyai rumah dan keluarga di tempat lain. Di padukuhan-padukuhan yang agak jauh di daerah Tumapel. Mereka pun besok pasti akan mempergunakan waktu istirahat mereka untuk kembali ke rumah masing-masing."
Tetapi aku tidak, Tuan. Baik di Tumapel maupun dimanapun juga, aku memang tidak mempunyai apapun juga. Logawe mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tatapan matanya yang lembut membuat hati Ken Arok merasa tenteram. Berkata pendeta tua itu, maksudku prajurit yang kau katakan itu Ngger. Oh, Ken Arok tergagap. Baru kemudian ia menjawab. Ke barak, Tuan. Logawe masih mengangguk-angguk. Katanya pula. Apakah persoalan prajurit itu sehingga ia terlebih parah lagi daripadamu? Ken Arok tidak segera menjawab. Hatinya masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Bahkan kadang-kadang ia berusaha mengatupkan bibirnya rapat-rapat untuk mendapat kekuatan agar ia terlepas dari keraguan-raguannya. Namun kadang-kadang ia mengumpati dirinya sendiri dalam hatinya. Pendeta tua yang duduk di depannya memandanginya dengan sorot mata yang lembut lunak, namun serasa langsung menembus ke pusat jantung. Seolah-olah terhadapnya tidak ada yang dapat disembunyikannya di dalam dadanya. Mata itu terlampau berpengaruh. Meskipun demikian, Ken Arok masih juga mencobanya. Katanya, Tuan, prajurit itu merasa bahwa hatinya telah terjerat oleh seorang perempuan. Pendeta tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Itu pun wajar, Ken Arok. Katakan saja kepadanya bahwa itu wajar sekali. Ya, Tuan. Hal itu memang wajar. Tetapi yang ditanyakan kepadaku adalah, apakah sudah sepantasnya ia melakukannya? Pendeta itu mengerutkan keningnya, kenapa tidak? Ken Arok terdiam sejenak. Ditariknya nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar suaranya parau. Tuan, apakah aku boleh bertanya? Ada pertanyaan prajurit itu yang aku tidak dapat mengerti. Tentu, bukankah sejak tadi kita sudah bertanya jawab? Oh, Ken Arok menjadi sangat gelisah. Tetapi dipaksakannya dirinya bertanya dengan kata-kata yang lembut dan datar. Tuan, apakah benar ada seseorang yang dapat memancarkan cahaya dari dalam dirinya? Logawe mengerutkan keningnya yang telah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Dipandanginya Ken Arok dengan sorot mata yang bertanya-tanya. Dan sejenak kemudian terdengar ia menjawab. Apakah kau pernah melihatnya? Tidak, Tuan. Tidak. Maksudku, bukan aku yang melihat. Pertanyaannya inilah yang membingungkan aku. Prajurit itu bertanya, apakah penglihatannya itu benar? Siapakah perempuan itu, Ken Arok? Pertanyaan itu terdengar sebagai guruh yang menggelegar di langit. Tetapi Ken Arok masih tetap mencoba bersembunyi. Aku tidak tahu, Tuan. Logawe mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lirih. Berbahagialah prajurit itu. Maksudmu bahwa perempuan itulah yang telah menarik perhatian prajurit yang kau katakan. Dan apakah mereka akan segera kawin? Tetapi apakah makna dari cahaya yang seolah-olah memancar dalam diri seseorang? Logawe menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia duduk tepekur. Kini orang tua itu pun menjadi ragu-ragu. Aku harus menjawab pertanyaan itu, Tuan. Ken Arok, berkata pendeta tua itu. Kalau benar ada orang yang dapat memancarkan cahaya, maka itu adalah pertanda suatu kurnia dari Yang Maha Agung, bahwa di dalam dirinya tersimpan kemungkinan yang sangat baik di masa mendatang. Tidak pasti selalu dirinya sendiri, tetapi mungkin anak keturunannya. Dada Ken Arok yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Dan ia mendengar orang tua itu berkata seterusnya. Tetapi belum pasti di dalam seabad akan lahir seseorang yang memiliki kurnia sebesar itu, di dalam dirinya, karena sampai beberapa abad kemudian orang yang demikian akan tetap disebut-sebut namanya dan nama keturunannya. Ken Arok duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa sebuah pergolakan yang dahsyat sedang mengamuk di dalam dadanya. Karena itu, maka ia menjadi terlampau gelisah dan berdebar-debar. Dengan sekuat tenaga ia menahan gelora di dalam hatinya itu. Ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak menumbuhkan kesan yang lain di wajahnya. Nah, Ken Arok, berkata Logawe kemudian. Katakan kepada prajurit itu. Ia tidak perlu gelisah. Keadaannya sama sekali tidak parah dan tidak mencemaskan. Bahkan ia harus mengucap syukur dan berdoa semoga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Tetapi, tiba-tiba Ken Arok memotong. Namun suaranya terputus. Logawe memandanginya dengan seksama. Ia melihat bintik-bintik keringat di kening Ken Arok. Ia melihat wajah itu kadang-kadang menjadi pucat, namun kadang-kadang menjadi merah tegang.
Serta sikap anak muda itu pun menumbuhkan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Apakah masih ada yang kurang anak muda? Bertanya pendeta tua itu. Tidak, tidak tuan, Ken Arok berhenti sejenak. Keringat dingin di punggungnya serasa semakin deras mengalir. Keadaannya memang terlampau parah tuan. Justru apabila ia tahu bahwa perempuan yang demikian adalah perempuan yang menyimpan kurnia di dalam dirinya. Kenapa? Logawe menjadi heran. Tuan, ternyata bahwa perempuan yang dikatakan itu telah bersuami. Oh, Logawe mengerutkan dahinya yang sudah berkerut-merut. Jadi perempuan yang dimaksud sudah bersuami? Demikianlah tuan. Logawe menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan-lahan. Bagaimana mungkin prajurit itu masih juga mencoba memikirkannya? Ken Arok, kalau demikian, seharusnya kau tidak usah bertanya kepadaku. Kau sendiri harus sudah dapat menjawab. Biarlah perempuan itu hidup berbahagia dengan suaminya. Katakanlah kepada prajurit itu, bahwa seharusnya ia minggir dari persoalannya. Benar katamu, bahwa keadaannya ternyata terlampau parah. Bukan saja karena ia menjadi semakin kesepian dan cemas tentang hari depannya, namun bahwa dalam keadaan demikian, ia masih juga mempersoalkannya dan apalagi bertanya kepada orang lain. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Sebuah desir yang tajam tergores di dada Ken Arok. Terasa luka oleh goresan itu menjadi terlampau pedih, serasa jantungnya seperti tertusuk sembilu. Sejenak ia terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia berusaha untuk menyembunyikan segala macam kesan yang tergurat di wajahnya. Di punggungnya terasa keringat dinginnya seakan-akan menjalar perlahan-lahan. Jawaban pendeta tua itu bagaikan ombak yang dahsyat melanda dinding jantungnya. Berdeburan bagaikan hendak merontokkan seluruh isi dadanya. Namun dengan demikian, goncangan di dalam dadanya itu telah membuatnya bingung dan tidak mengerti apa yang sebaiknya dikatakan. Bahkan secara naluriah ia ingin bertahan atas jalan yang dianggapnya akan membawanya ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan yang demikian itu, maka meledaklah seluruh perasaan yang pernah membayanginya. Yang paling tersembunyi dan bahkan yang paling dibencinya sendiri. Dengan nada gemetar ia meneruskan kata-katanya seperti bendungan yang pecah. Tuan, bukan sekedar itu saja. Prajurit itu telah bertekad menempuh segala macam cara untuk mendapatkan perempuan yang diidamkannya itu. Dengan segala macam cara. Ia sudah tidak dapat mundur lagi setapak pun. Sebab kalau ia gagal maka ia akan dapat menjadi gila atau membunuh dirinya sendiri. Wajah Logawe yang sejuk itu tampak menegang. Tetapi hanya sekejap. Kemudian kelembutan sorot matanya telah memancar kembali di wajahnya yang damai. Katanya perlahan-lahan. Memang kadang-kadang di dalam hati kita dapat saja tumbuh berbagai macam perasaan, keinginan, nafsu dan sebagainya. Dalam kegelapan hati, kita tidak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi pada dasarnya keduanya memang ada di dalam diri kita. Keduanya saling mendesak dan saling berebut kemenangan. Yang baik berusaha untuk membawa kita kepada perbuatan baik, yang buruk ingin menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang paling jahat. Tetapi, sebagai manusia yang berpribadi, yang berakal budi, kita bukan budak dari keduanya. Kita wenang memilih. Apakah kita memilih yang baik, atau kita ingin yang buruk? Pendeta tua itu berhenti sejenak. Dipandanginya Ken Arok yang duduk tepekur. Lalu sejenak kemudian dilanjutkannya, anak muda. Memang terlampau sulit untuk menjatuhkan pilihan. Di dalam hidup kita, kita selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan badaniah dan rohaniah. Kita terbelenggu di dalam dunia wadak bersama dunia halus kita. Sedang wadak kitalah yang langsung dirangsang oleh segala macam kenikmatan lahiriah. Inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa diri, bahwa wadak kita adalah alat bagi kehidupan manusia yang sama sekali tidak kekal. Kita kadang-kadang lebih mementingkan yang hanya sementara ini daripada milik kita yang paling berharga, yaitu kita sendiri. Aku, kau dan setiap diri. Juga diri prajurit itu sendiri. Diri di dalam nilai hakikat hidup ini. Itulah yang akan mengalami hidup yang kekal. Dan itulah sebenarnya kedirian kita. Itulah yang datang dari Yang Maha Agung dan akan kembali kepadanya dengan warna yang dipulaskan kepada dirinya sendiri selama ia hidup di dalam wadaknya. Warna itulah yang harus kita pilih, supaya kita dapat kembali kepadanya kelak. Dada Ken Arok menjadi semakin bergoncang.
Tetapi ia masih tetap bertahan untuk menemukan alasan-alasan supaya niat yang telah tergurat di dalam dadanya mendapat jalan yang dapat dibenarkan. Tetapi ia tidak segera dapat menemukannya. Yang didapatkannya justru kegelapan yang semakin pekat, sehingga ia berkata, "Tuan, apakah penilaian yang demikian itu dapat dicapai oleh setiap orang? Mungkin Tuan dapat menghayatinya, karena Tuan adalah seorang pendeta yang menyerahkan segala hidup wadak dan halusnya, untuk masa abadi kelak. Tuan tidak terlampau banyak terlibat dalam sentuhan-sentuhan kebutuhan wadak di dunia ini, sehingga Tuan dapat menentukan keseimbangan yang mantap sesuai dengan cara hidup Tuan. Tetapi kami, termasuk prajurit itu, adalah seseorang yang hampir setiap saat selalu tergantung pada wadaknya. Di peperangan, di dalam kerja yang keras dan setiap langkah kakinya dan ayunan tangannya, adalah wadaknya. Sehingga dengan demikian tuntutan wadaknya itu pun harus mendapat perhatiannya terlampau banyak melebihi yang lain-lain, karena hidup baginya sebagian besar adalah persoalan wadak itu. Pikirnya yang demikian adalah ujung dari jalan simpang yang menuju ke jurang kehancuran kekal, sahut Loh Gawe. Mungkin kau benar, bahwa hidupku dan hidup prajurit itu berbeda. Aku selalu bergaul dengan masalah-masalah rohaniah, sedang prajurit itu hampir seluruh hidupnya merupakan masalah badan wadaknya. Tetapi hakikat aku dan prajurit itu adalah sama. Jasmaniah dan rohaniah. Keduanya harus tetap seimbang. Pemanjaan yang tidak kekal tidak boleh mengorbankan yang kekal. Kalau seorang pekerja keras memang harus makan lebih banyak dari aku misalnya. Tetapi bukan berarti bahwa apapun boleh dimakannya, yang mungkin justru akan membuat dirinya sendiri terugikan. Kata-kata itu memang berhasil menyentuh perasaan Ken Arok. Sejenak ia terdiam. Namun sifatnya yang keras dan ingin mempertahankan pendiriannya masih saja terungkap. Semakin dalam ia merasakan kebenaran kata-kata Loh Gawe, di dalam kegelapan nalar seperti itu, maka semakin bernafsu ia meraba-raba di dalam kegelapannya, mencari alasan-alasan yang dapat ditemukannya. Namun yang didapatnya adalah luapan perasaan yang tidak terkendali. Sehingga ia berkata dalam nada yang berat, "Tuan, prajurit itu bertanya kepadaku, bagaimanakah sebaiknya yang dilakukannya? Bahkan ia bertanya, bagaimanakah seandainya istri itu sudah menjanda?" Pertanyaan yang mendesak itu telah menumbuhkan perasaan aneh pada orang tua yang berpenglihatan tajam itu. Ia melihat sesuatu yang tidak wajar kepada anak muda yang bernama Ken Arok. Namun, ia tidak tahu pasti, apakah yang sedang terjadi padanya. Maka dijawabnya sajalah pertanyaan itu. Terlampau cepat untuk berbicara tentang hal itu. Yang dihadapinya sekarang adalah seorang perempuan yang bersuami. Maka, itu adalah perbuatan yang salah. Memang agak berbeda soalnya apabila prajurit yang kau katakan itu berbicara tentang seseorang yang sudah tidak bersuami lagi. Debar di dada Ken Arok serasa terhenti sejenak. Dipandanginya wajah orang tua yang duduk di hadapannya. Namun, ketika pandangan mata mereka bertemu, Ken Arok segera menundukkan kepalanya. Sorot mata orang tua itu terlampau damai, terlampau sejuk. Kedamaian dan kesejukannya itulah yang baginya merupakan pisau yang paling tajam yang membelah jantungnya. Bagi hati yang sedang menyala, dibakar oleh nafsu yang paling dalam, maka sikap Loh Gawe itu merupakan hantu yang paling menakutkannya. Tetapi, Ken Arok yang tertunduk itu ternyata berusaha untuk tidak terkalahkan. Ia ingin tetap memenangkan pendirian itu apapun alasannya. Ia tetap ingin pendeta tua itu berkata kepadanya, bahwa jalan satu-satunya, meskipun tidak terlampau bersih. Ia ingin mendengar pendeta tua itu, setidak-tidaknya tidak menentang pendiriannya dan menganggapnya telah berbuat salah. Karena itu, ketika hatinya tidak tertahankan lagi ia berkata, "Kalau begitu Tuan, aku akan menjawab kepada prajurit itu, bahwa sebaiknya ia mengambil perempuan itu setelah ia menjadi seorang janda. Bukankah tidak ada halangannya apabila demikian?" Loh Gawe mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, begitulah tetapi kenapa ia harus menunggu seorang perempuan menjadi janda? Prajurit itu tidak tahu, apakah umurnya akan lebih panjang dari umur laki-laki suami perempuan itu. Prajurit itu dapat berusaha, tiba-tiba saja dengan serta-merta Ken Arok menyahut. Laki-laki itu dibunuhnya. Dengan demikian, maka pintu sudah akan terbuka. Jawaban yang tidak tersangka-sangka itu ternyata telah membuat Loh Gawe sangat terkejut sehingga darahnya serasa berhenti mengalir. Sejenak ia duduk membeku. Wajahnya yang tenang, tiba-tiba berubah seperti lautan yang dihantam badai. Bergejolak dahsyat sekali.
Bergumpal-gumpal alun sebesar gunung anakan berturut-turut menepi, menghantam tebing, melepaskan suara yang gemuruh. Perubahan sikap dan wajah Logawe itu telah mengejutkan Ken Arok pula. Tiba-tiba, ia tersadar, apa yang telah dikatakannya. Tiba-tiba ia sadar, apa yang melonjak di dalam dadanya. Karena itu, tiba-tiba pula Ken Arok seakan-akan terlempar ke dalam dunia kesadarannya setelah ia melambung tinggi ke dalam dunia yang hitam pekat. Tanpa disengajanya, sorot mata pendeta tua itu membentur pandangan matanya. Terasa sorot mata itu langsung menghunjam ke dalam dadanya. Bukan sorot mata yang damai dan sejuk seperti semula, tetapi sorot mata itu kini memancarkan kecemasan dan kekhawatiran yang dahsyat. Dengan serta-merta Ken Arok memalingkan wajahnya. Terasa desir yang sangat tajam membelah jantungnya, sehingga sejenak ia terbungkam. Dadanya menjadi gemetar, dan tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir seolah-olah terperas dari dalam kulitnya. Sesaat ruangan itu menjadi sepi. Terlampau sepi, yang terdengar hanyalah desah nafas mereka berdua. Namun bagi Ken Arok, sorot mata Logawe yang menyimpan kekhawatiran dan kecemasan itu, serasa selalu menusuk-nusuk jantungnya. Mata itu seakan-akan berbicara kepadanya, bahwa sebenarnya orang tua itu telah melihat apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Seolah-olah orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pusat jantungnya sambil berkata, "Disinilah tersimpan sumber kejahatan yang paling pekat. Sejak kau masih berkeliaran di padang karautan jantung itu sudah hitam kelam. Kemudian aku mencobanya untuk memulasnya. Tetapi menyesal sekali, bahwa pada saatnya, warna yang sebenarnya akan tumbuh kembali, hitam pekat. Seperti hitamnya arang kayu keling." Tiba-tiba Ken Arok itu tidak dapat menahan diri lagi. Perasaan bersalah telah menghentak-hentak di dadanya. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka ia bertiarap di muka pendeta tua yang bernama Logawe. Seperti anak-anak ia tidak dapat menahan titik air dari sepasang matanya yang hitam. "Ampun Tuan. Ampunilah aku." Logawe menjadi semakin heran. Namun sejenak kemudian ia tersenyum. Disentuhnya kepala anak muda itu sambil berkata lembut, "Duduklah anakku." Kata-kata yang lembut itu semakin membuat hati Ken Arok menjadi pedih. Seperti anak-anak ia terisak. Terputus-putus ia berkata, "Tuan, kenapa aku tidak Tuan bunuh saja pada saat Tuan menemukan aku? Atau Tuan berkata berterus terang kepada aku Tunggul Ametung, bahwa akulah sebenarnya orang yang paling jahat di Tumapel, yang selama ini selalu diburu-buru sebagai hantu di padang karautan." "Duduklah Ken Arok," berkata Logawe masih dalam nada yang terlampau lembut, "apakah yang sebenarnya telah terjadi atasmu? Katakanlah." "Tuan, aku kira Tuan telah tahu apakah yang sebenarnya terjadi atasku. Karena itu Tuan, sebaiknya Tuan berusaha untuk membunuh aku daripada aku terjerumus ke dalam dosa yang paling besar. Dosa yang lebih besar daripada dosa yang pernah aku lakukan di padang karautan." Logawe mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya sejak ia mendengar persoalan yang diajukan oleh Ken Arok kepadanya, ia telah merasakan bahwa Ken Arok tidak berkata sewajarnya. Tidak berkata sejujurnya. Meskipun demikian, persoalan yang sebenarnya telah membuatnya berdebar-debar pula. Namun debar di dadanya yang tua itu sama sekali tidak berkesan di wajahnya lagi. "Duduklah Ken Arok," katanya pula. Perlahan-lahan Ken Arok bangkit dan duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan matanya yang basah. Sebagai seorang laki-laki, mata itu tidak pernah mengembun setitik pun. Apalagi mengalirkan beberapa butir air mata. Namun kini Ken Arok itu menangis. "Aku ingin mendengar persoalanmu dari mulut Mungger. Aku tidak mau sekedar menduga-duga. Sebab, betapa jelasnya sesuatu persoalan, namun tangkapan seseorang mungkin tidak tepat seperti apa yang sebenarnya terjadi." Ken Arok, seorang yang pernah menggemparkan padang karautan dengan sebutan hantu karautan, seorang yang pernah meloncati sebuah bengawan hanya dengan sehelai daun tal, seorang yang tidak mati oleh benturan kekuatan puncak dari seorang iblis kemundungan yang bernama Kebo Sindet, seorang yang telah berhasil memimpin para prajurit Tumapel di padang karautan itu, kini sedang terisak seperti seorang gadis cengeng ditinggal kekasih. "Tuan, aku adalah orang yang paling jahat di dunia ini, yang tidak sepantasnya lagi untuk ikut serta menghirup segarnya udara." Suara Ken Arok datar penuh penyesalan. "Katakanlah Ken Arok," berkata Logawe.
Kata-katanya yang lembut, itu seakan-akan telah mencengkam Ken Arok dalam suatu pesona yang tidak mungkin dapat dihindarinya. Karena itu, maka setelah beberapa kali ia mencoba menenangkan dirinya dengan menarik nafas panjang, maka mulailah ia dengan kisahnya. Kisah tentang seorang prajurit seperti yang dikatakannya. Tetapi, ia tidak dapat ingkar lagi, bahwa prajurit itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dirinya sendiri. Kepada Logawe yang tua itu, yang telah memungutnya dari padang karautan dan menyerahkannya kepada aku Tunggul Ametung, Ken Arok tidak dapat ingkar sama sekali. Dan sebenarnya lah bahwa Ken Arok telah mengatakan sebenar-benarnya, apa yang terjadi atas dirinya. Pendeta tua itu sama sekali sudah tidak terkejut lagi. Ia telah menduga, bahwa demikianlah yang sudah terjadi. Namun, di hatinya yang penuh kedamaian, melonjaklah keprihatinan yang pedih. Anak yang telah berhasil dipungut dari padang itu kini hampir terjerumus kembali ke dalam daerah yang hitam. Kepalanya yang telah ditumbuhi oleh rambut yang memutih itu terangguk-angguk. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Kau wajib bersyukur, Nger, bahwa semuanya itu belum terjadi. Semuanya itu baru terbayang di dalam angan-angan. Seandainya kau telah melakukannya, maka aku akan bersedih karenanya. Bukan saja karena aku seorang pendeta yang tidak akan dapat membenarkan perbuatan serupa itu, tetapi terlebih-lebih daripada itu, aku adalah orang yang membawamu ke istana Tumapel. Akulah yang menyerahkan kau kepada aku Tunggul Ametung, sehingga, mau tidak mau aku akan ikut bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Bukan saja pertanggungan jawab lahiriah. Bukan karena aku takut, bahwa aku akan dihukum pula karenanya, tetapi lebih daripada itu. Seolah-olah akulah yang telah menjerumuskan kau ke dalam suatu simpang jalan yang hanya baik di permukaannya saja. Tetapi, jalan itu menuju ke dalam lembah yang curam dan mengerikan. Juga dengan demikian aku telah memasukkan serigala yang buas ke dalam istananya yang kelak ternyata telah membunuhnya." Denyut jantung Ken Arok serasa menjadi semakin cepat. Meskipun kemudian ia tidak terisak lagi, namun dadanya seakan-akan telah tersumbat, sehingga nafasnya pun menjadi terengah-engah. "Sudahlah Ken Arok. Lupakan semuanya itu. Lupakan angan-angan tentang seorang perempuan yang tubuhnya bercahaya seperti matahari dan wajahnya cantik seperti bulan. Bukan hanya itu, tetapi lupakan pula, bahwa di dalam hati pernah tumbuh suatu maksud yang akan menyeretmu ke dalam malapetaka. Bertekadlah untuk tetap berbuat baik seperti yang telah kau lakukan sekarang. Sehingga kau akan dijauhkan dari kutuk dan laknat. Ken Arok, apabila kau tidak dapat melepaskan semuanya itu, maka akan berakhirlah hidup seorang pemimpin yang sampai saat ini dianggap cukup baik. Dan bersamaan dengan itu lahirlah seorang yang lebih liar dan buas dari binatang di hutan." Ketika pendeta tua itu berhenti sejenak, dilihatnya di dalam mata Ken Arok penyesalan yang dalam, yang sudah masuk menghunjam terlampau dalam pada hitam matanya yang suram. "Apakah kau menyesal Ken Arok?" bertanya Logawe kemudian. "Ya Tuan. Aku sangat menyesal, bahwa suatu ketika, di dalam hatiku sempat tumbuh pikiran yang demikian jahatnya." "Bagus. Penyesalan adalah permulaan dari perbaikan jalan pikiranmu yang sedang dihinggapi oleh iblis itu. Kau harus memenangkannya. Kau harus dapat mengendalikan dirimu sebagai seorang manusia yang beradab dan mempunyai rasa terima kasih." "Ya Tuan. Aku akan berusaha. Aku akan mencari jalan terang, dan mendapatkan pikiran yang bening." Logawe mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus. Cobalah menemukan pikiran yang jernih itu. Kau akan berhasil apabila kau berusaha." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tuan, aku akan mempergunakan waktu beristirahat ini untuk menertibkan angan-anganku. Aku akan menjelajahi beberapa tempat yang dapat memberi kesegaran bagiku." "Kau akan pergi kemana anakku?" Ken Arok menggeleng, "Aku belum tahu Tuan. Tetapi aku harus menjauhi istana untuk menenangkan hati. Aku harus terlepas seutuhnya dari segala macam sentuhan yang memungkinkan api berkobar di dalam dada yang pada dasarnya telah berwarna hitam ini." Logawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Mungkin kau berhasil, Nger. Mudah-mudahan di sepanjang perjalananmu, dapat kau temukan cara sebaik-baiknya untuk melupakan segala macam persoalan yang hampir saja menodai hatimu." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah Tuan. Aku akan berangkat dari rumah ini malam nanti." Logawe mengerutkan keningnya.
Begitu tergesa-gesa. Waktuku beristirahat terlampau singkat. Aku ingin tidak kehabisan waktu. Kau akan pergi kemana? Mungkin aku akan kembali ke Padang Karautan. Aku akan tinggal bersama Mahisa Agni di dekat bendungan. Tetapi mungkin juga aku tidak pergi ke sana. Logawe mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti kenapa Ken Arok ingin pergi menjauhi istana. Yang penting baginya, bukan akan pergi kemana, tetapi yang penting adalah pergi dari Tumapel untuk sementara, untuk menemukan pepadang di hatinya. Baiklah Ken Arok, berkata Logawe kemudian. Mungkin kau menemukan persoalan yang sangat menarik perhatianmu, sehingga kau dapat melupakan persoalan yang pelik ini. Maka benarlah, di malam harinya, Ken Arok berangkat meninggalkan Tumapel di masa istirahatnya beberapa hari. Ia berjalan saja menyusuri jalan-jalan kota, kemudian berbelok memilih sebujur jalan yang panjang, seakan-akan tidak berujung, meninggalkan kota Tumapel. Ken Arok sama sekali tidak tahu dan tidak merencanakan, kemana ia akan pergi. Bersambung ke bab 111. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.